Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Kiranya kita tetap bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan pertolongannya, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Dan melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan Balikpapan, pada saat ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dituntun daripada Roh-Nya yang kudus, agar kita dapat memahami, terlebih melakukan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, pada hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang senantiasa kami alami di sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada kesempatan hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun kami memohon Roh-Mu yang kudus agar kiranya memberikan kami hikmat sehingga kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan seperti berikut. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Tema pembacaan kita pada saat ini yaitu bersabar dalam proses Tuhan. Bersabar dalam proses Tuhan. Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi pencobaan, atau kemampuan untuk menahan diri di dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Seringkali kita mendengar istilah tidak semudah membalikkan telapak tangan, yang berarti segala sesuatu yang kita inginkan, kita butuhkan, belum tentu kita beroleh pada saat itu juga. Tentunya membutuhkan proses. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, khususnya pasal ketiga pembacaan kita pada saat ini, ia menegaskan atau mengingatkan kepada jemaat agar meninggalkan perbuatan-perbuatan manusia yang lama untuk menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Manusia baru disebut juga sebagai manusia roh, yang hati dan pikirannya terus diperbaharui di dalam Yesus dan taat untuk melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang hidup yang kita jalani semua ingin serba instan. Seperti halnya ketika kita sakit, kita berdoa supaya agar kita cepat sembuh. Atau kita meminta kesembuhan
saat itu juga. Ketika memiliki masalah, kita berdoa supaya masalah itu cepat selesai tanpa melakukan sesuatu. Ketika kita ingin sukses, kita berdoa untuk bisa mendapatkan uang tanpa berusaha dengan bekerja dengan giat. Tuhan mengingatkan kita bahwa ada proses yang harus kita hadapi untuk bisa melewati semua. Proses membuat kita untuk belajar. Semakin kita terus menikmati proses Tuhan, semakin kita mengerti apa maunya Tuhan. Apapun persoalan hidup kita, jangan cepat menyerah. Sekalipun orang-orang terdekat mengecewakan kita, atau belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini, hasil panen yang tidak menguntungkan. Tetapi firman Tuhan di dalam pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 mengatakan, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketidaksabaran merupakan suatu hambatan yang sangat serius dalam suatu proses pembentukan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dituntut untuk memiliki kesabaran, sebab kesabaran adalah bagian dari buah-buah roh yang harus terpancar di dalam kehidupan orang percaya. Kiranya renungan singkat pada saat ini dapat tersimpan di dalam hati kita, terlebih melakukan firman Tuhan di kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kasih dan bersabar di dalam menjalani proses Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat yang dikasihinya. Yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah buat kesempatan pada saat ini di mana kami sudah belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pada saat ini mengingatkan kepada kami untuk tetap menjalani kehidupan dengan penuh kasih dan bersabar di dalam menjalani kehidupan ini, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bagi kami. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sabar dalam suka dukamu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabar dalam suka dukamu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah
Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sabar dalam suka dukamu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabar dalam suka dukamu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar,